Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangannya, tangan-tangan yang diberkati. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang diberkati, sebab penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Adapun kami datang Tuhan dan memasuki awal daripada bulan ini Tuhan, itu semua karena-Mu Tuhan Yesus. Izinkanlah penyertaan-Mu Tuhan lebih lagi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. My heart longs to worship You. My desire longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire long to see You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Lord. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Dari awal katakan pujian ini. My heart long to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve You, Lord. My desire longs to praise You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High. Dengan membuka kedua tanganmu, sembah Tuhan. I worship You, Jesus. I worship You dengan segenap hati kami Tuhan. With all of my heart and all of my soul. I love You. I worship You, Jesus. Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, I worship You, Jesus. I worship You.
untuk penyertaan-Mu ya Tuhan selama sebulan yang lalu ya Tuhan, di mana awal bulan Juni ini ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami ingin dekat bersama-Mu ya Tuhan. Kami mohon hadirat-Mu turun atas tempat ini ya Tuhan, Stomo Tower ya Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan bisa menikmati berada bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami ya Tuhan kesempatan untuk hidup sampai ini hari ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau curahkan buat kami ya Tuhan. Bapa, di mana saat ini ya Bapa, kami datang ingin membawa persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan kami ya Bapa Engkau bakar dengan api kudus-Mu ya Bapa, supaya persembahan kami berkenan di mata-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau bawa ya Bapa persembahan kami yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, karena Engkau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan dari kami ya Bapa. Engkau layak terima ya Bapa pujian-pujian kami ya Bapa, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia ya Bapa. Bapa, di saat ini ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang lagi mau melangkahkan kaki ke tempat ini ya Bapa. Engkau sertai ya Bapa, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau sertai mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami berdoa, bangku-bangku yang kosong di tempat ini ya Bapa, Kau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kau kirimkan ya Bapa 1000 jiwa untuk tempat ini ya Bapa. Sekiranya sesi 1, 2, bahkan akan 3 dan 4 dan 5 ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, rumah-Mu ya Bapa akan diperluas ya Bapa. Kerajaan-Mu akan diperluas ya Bapa. Engkau patok ini ya Bapa, Engkau panjangkan ya Bapa semua patok-patok ya Bapa, supaya kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk semua jemaat-Mu yang lagi membawa beban mereka yang berat ya Bapa di saat sekarang ini ya Bapa. Karena keadaan sekarang ini ya Bapa itu tidak menentu, baik dari segi harga ya Bapa, dari segi ekonomi ya Bapa. Itu semua ya Bapa mengalami gejolak yang luar biasa ya Bapa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Kami punya Allah yang kaya ya Bapa. Tiada satupun yang ya Bapa, Engkau tidak punya ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan cukupi untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu tidak akan kekurangan ya Bapa. Semua anak-anak-Mu mengalami berkat berlimpah daripada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, naungan-Mu selalu melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu ya Bapa, sekaligus gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Ya Bapak, Kau tambahkan ya Bapak visi-Mu yang terbaik untuk dia ya Bapak. Itu semua daripada-Mu ya Bapak. Kau tambahkan ya Bapak. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati ya Bapak pelayanannya dimanapun dia berada ya Bapak. Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Itu semua untuk-Mu ya Bapak, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Engkau tutup bungkus dia dengan darah Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pemusik WL, imam-imam musik ya Bapak yang ada di tempat ini ya Bapak. Dan sekaligus alat-alat musik yang kami pakai ya Bapak. Engkau urapi ya Bapak. Engkau urapi mereka ya Bapak, supaya mereka bisa membawa ya Bapak ukupan-ukupan yang harum ke hadapan-Mu ya Bapak, sebagai ucapan syukur kami ya Bapak. Biarlah semua alat kami yang kami pakai ya Bapak, itu semua kami untuk permuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk semua yang masih ya Bapak di rumah ya Bapak. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka ya Bapak, bahwa hari inilah hari Sabat-Mu ya Bapak.
Engkau panggil mereka kembali ke rumah-Mu ya Bapa, sebagaimana anak yang terhilang ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau memberi ya Bapa, roh ya Bapa, yang memberi ingin rindu bersama-Mu di tempat ini ya Bapa, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Karena hari ini adalah hari Sabat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan ya Bapa, Kau sucikan ya Bapa setiap tubuh kami ya Bapa, supaya apapun pelayanan kami ya Bapa, itu menjadi kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Kau pakai kami ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Engkau biarlah pelayan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, sehingga kami pulang tidak sama lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah anak-anak-Mu yang siap ya Bapa, memulai ibadah pada siang menuju sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan telah menyertai sepanjang bulan yang lalu. Biarlah sepanjang bulan ini kita semakin diberkati, dan penyertaan Tuhan selalu nyata di sepanjang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Izinkan kami bertanya di tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomo Tower sesi pertama? Boleh lambaikan tangannya tinggi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami rindu untuk mengenal. Haleluya, kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia, amin. Katakan kiri kananmu, mari bersama-sama kita membawa jiwa-jiwa minggu depan. Haleluya, mari kita muliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mari kita muji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Berkat yang baru Tuhan curahkan, Roh Kudusnya dicurahkan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Katakan pujian ini. Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku, air baru Tuhan curahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Anggur baru Tuhan curahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari kita puji Dia. Haleluya. Puji Dia, pujikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Akan selalu bersyukur, dan Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Jemaat Tuhan saja katakan dari awal, sukacitaku penuh.
kau pujianku ya Yesus, sukacitaku. Dialah sukacita kita, Yesus Tuhan ya Yesus, sukacitaku. Oh ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, sukacita, sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu bersukacita, tampilkan tangan yang bersukacita. Pandang kiri kananmu, katakan mari kita terus bersukacita dalam Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan, dan Engkau setia bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Ku besar dan kudus namamu, selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi, besar Engkau Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Puji namamu, setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Dari awal katakan pujian ini. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Besar dan kudus namamu Bapa. Nama
kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu bersama-sama sembah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Musik saja, umat Tuhan berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup di bumi seperti di surga. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan Bapa, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi kita worship the Lord. Katakan pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan ku agungkan, agungkan nama. Worship you Lord. You are here with us. Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kau yang menguatkan, meneguhkan kami. Sungguh kami rindu Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Sungguh kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kehidupan kami, nama-Mu terus diagungkan. Amin Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, kami telah melalui banyak mara bahaya Tuhan, banyak cobaan tantangan, tapi kami masih tetap ada di sini hari ini Tuhan. Ancaman keuangan menerpa hidup kami, ancaman kesehatan Tuhan begitu bahaya Tuhan. Bayang-bayang maut telah menghampiri keluarga rumah kami, tapi kami masih tetap ada di sini Tuhan. Dan kami melihat Engkau memberikan, mempercayakan pada hidup kami buah-buah keberhasilan Tuhan, buah-buah kesuksesan. Tuhan, kami tahu Kau berkehendak membuat kami jaya Tuhan. Kau berkehendak melakukan dalam setiap hidup kami suatu perkara besar, satu perkara besar. Kau mengajarkan kami tentang hamba-Mu, kekasih-Mu, sahabat-Mu Abraham. Di saat dia meninggalkan semuanya, di saat dia bayar harga, Engkau sungguh menggenapi janji-Mu sempurna. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami rindu semua janji-Mu Tuhan. Kami tidak mau batasi Tuhan, haleluya. Justru kami rindu janji-Mu yang besar itu digenapi dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari. Oh, mari Bapa, jamah. Apabila ada anak-anak muda hari ini Tuhan putus asa, tidak mampu melihat Tuhan, Engkau mencelikkan matanya Tuhan. Apabila daripada anak-anak muda, hamba-hamba-Mu, orang tua, keluarga di sini Tuhan, mereka melihat musuh di sekeliling mereka, Engkau mencelikkannya hari ini Tuhan. Seperti Tuhan hamba-Mu, ketika dia mencelikkan mata daripada hambanya, maka dia melihat bukan musuh yang mengelilinginya, tapi malaikat-malaikat bala tentara Allah hadir mengelilingi. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Oh haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami terus menyembah-Mu. Mulialah nama-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia-manusia yang syarat akan kelemahan, syarat akan kekurangan, tetapi Engkau bermaksud mengangkat kami tinggi. Oh, riadakanalaban. Terima kasih Bapa. Oh, raba-raba-raba syandaralaba. Terima kasih Bapa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Ayo saudara kita katakan sekali lagi, kuagungkan nama-Mu. Haleluya. Mari kita agungkan Yesus. Kuagungkan nama. Ya, biarlah aku terus mengagungkan. Agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, ya dipuji. Kumuliakan nama-Mu Tuhan, kumuliakan nama-Mu Tuhan. I will glorify Your name Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes Lord, nama-Mu besar dan layak memuji selama-lamanya. Puji. Oh, terima kasih. Oh. Setiap minggu Tuhan, bagi kami umat-Mu yang beribadah di tempat ini, Kau selalu setia menuntun kami Tuhan ke kaki-Mu Tuhan, di mana kami tersungkur Tuhan menyembah-Mu, karena disitulah kami melihat Allah yang besar itu, dan itu menjadi tempat peristirahatan kami, tempat di mana kami tenang. Yesus, terima kasih. Ajar kami terus berdoa Tuhan, berdoa dan percaya. Ajar kami terus melihat firman-Mu. Engkau berikan kami daya lihat yang lebih jauh lagi Tuhan, jauh melampaui badai pencobaan. Kiranya kami senantiasa melihat pengharapan yang begitu nyata di dalam Engkau. Pada hari ini sekali kami mohonkan, celikkan mata kami lewat firman-Mu Tuhan, karena pasti Roh Kudus bekerja saat kami meminta pertolongan daripada-Mu. Terpujilah Allah, Kau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap sambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Kadang-kadang abang WL-nya masih suka terjebak ya. Salam Bapak Ibu, Bapak Ibunya sedikit, yang banyak anak-anak muda. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya ibadah jam 11 ini akan menuai banyak orang-orang dewasa, tapi lebih banyak lagi anak-anak muda akan datang tempat ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah saudara, kita bulan ini, awal bulan ini sebenarnya punya program, bulan lalu
bahwa kita akan dalam seminggu itu 3 kali kita akan men-sharingkan materi di YouTube, yaitu renungan-renungan singkat, ada pujian singkat, lalu ada sharing singkat oleh pemimpin di tempat ini. Tapi juga nantinya bisa melibatkan anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Nah, melalui itu kita harapkan kita semua ya diberkati lah begitu ya. Kita boleh melihat, wah puji Tuhan ada renungan hari ini oleh Pak Edward, haleluya. Tapi saudara, bukan hanya itu, link nanti yang kita dapatkan, kita nonton, kita boleh bagikan ke orang-orang lain. Dan dengan itu kita semua terlibat dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Siapa yang kira-kira mau melakukan hal seperti itu, program pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa di gereja kita? Haleluya, puji Tuhan. Berarti setuju ya? Berarti bulan ini gak boleh kita pending lagi ya Pak. Haleluya. Nah, hari ini adalah hari perayaan Pentakosta. Katakan secara kuat dan tegas, Pentakosta. Haleluya, inilah harinya. Mari kita merenungkan tema dari gereja bulan ini adalah mulianya berkat Pentakosta. Oke, baik. Mari kita buka firman Tuhan Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Nah, demikian perkataan daripada Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bagaimana saudara kalau saya katakan kepada saudara, adalah lebih berguna bagi saudara kalau saya pergi? Kenapa Pak pergi? Karena saya diutus Pak Bambang ke Amerika. Haleluya. Kira-kira saudara gimana? Sangat bersuka cita, bersusah hati, atau campur aduk? Kira-kira gitulah perasaan daripada, kenapa Tuhan harus pergi? Loh, kami itu berharap dekat sama Tuhan Yesus selalu. Tapi Tuhan sudah katakan, ya sudahlah, adalah lebih berguna. Siapa percaya Yesus yang datang untuk mengajak murid-muridnya itu adalah Tuhan. Percaya saudara? Amin, setuju ya? Percayanya harus tegas. Percaya? Nah, maka ketika Tuhan itu pergi, memang murid-muridnya pastilah galau. Gimana pula Tuhan mau pergi? Tapi Tuhan katakan adalah lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, di sini dikatakan kata penghibur. Tapi cobalah saudara bayangkan. Saudara misalnya saya tawarkan segelas air sejuk. Mungkin semua suka air sejuk ya, air dingin. Mungkin kalau kopi nanti aku nggak suka kopi Pak. Kalau teh aku nggak suka teh. Tapi air putih dingin oke lah ya, semua oke ya. Terus saya tawarkan, terus Anda, ini harinya mungkin terik panas dari pagi belum minum. Pasti Anda merasa, boleh juga ini, tinggal tunggu nanti. Bisa budaya orang Indonesia saudara ya, silakan Pak minum. Kalau di barat nggak ada saudara gitu. Begitu dikasih minum aja. Kalau di Indonesia, tunggu dulu dia perintahkan ya. Silakan Pak minum, oh ya makasih. Kalau di Indonesia saudara kita bertamu, kalau tuan rumahnya lupa, sampai mau pulang pun nggak diminum saudara, maka jangan lupa bilang silakan minum. Nah ini sedikit perbandingan budaya. Nah jadi saudara, tiba-tiba Anda itu belum minum air putihnya. Lalu tuan rumahnya katakan, saya ambil ya. Wah pasti saudara gimana nih? Seperti itu saudara. Kami sudah diberikan Tuhan, kami sudah diberikan Mesias, kami sudah diberikan penolong yang mana kami itu aman menghadapi apa aja. Mau hadapi setan, hantu belau pun kami aman. Tapi kok dia mau tinggalkan kami? Saudara mengerti? Ketika tadi tuan rumahnya menyerahkan air segelas, maka dia ambil lagi air yang lebih dingin lagi, yang lebih segar lagi. Haleluya. Karena dari tadi tidak diminum, maka dinginnya sudah berkurang. Jadi dia ambil
Saudara mengerti maksudnya? Tuhan Yesus pergi, tapi yang dikirim kepada mereka adalah Tuhan itu sendiri juga. Dalam rupa Roh Allah. Dalam rupa roh yang namanya Roh Kudus. Itulah Roh Kudus bagi kita. Dia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang percaya katakan amin. Dia itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sanggup apa? Melakukan mukjizat, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang lumpuh. Tapi dia bukan lagi datang dalam tubuh manusia, dia datang dalam rupa roh. Kalau Tuhan tidak bisa masuk dalam hidup kita karena dia memiliki itu, tapi kalau roh dia bisa masuk dan tinggal. Katakan tinggal. Dia bisa tinggal. Dia bisa tinggal. Pada hari ini, percayakah Anda Roh Kudus itu bisa dan mau tinggal dalam dirimu? Amin. Yang percaya lambaikan tangannya. Pada hari ini, bagi Anda yang ragu bahwa Roh itu sudah tinggal, sebelum nanti kita selesai, mari kita minta, Roh Kudus pada hari ini saya minta Engkau tinggal dalam diri. Amin. Nah maka apa yang terjadi? Kita lompat saja ke Kisah Para Rasul 1. Ini sudah banyak kita bahas bulan lalu. Kisah Para Rasul 1 kita mulai dari ayat 4. Maka saudara, apa yang Tuhan katakan itu selalu dia genapi. Oke? Tuhan pernah berkata mengajar tentang agape. Oh, agape itu kasih yang pertama tidak memandang tidak memandang orang itu berharga atau tidak, layak atau tidak. Tuhan ajarkan agape. Bagi masyarakat setempat, mereka taunya agape itu hanya hayalan. Gak mungkin agape itu kita mengasihi orang yang tak kita kenal, kita mengasihi orang bahkan yang berbuat jahat pada kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi suatu hari Tuhan Yesus buktikan gak? Dia buktikan gak agape? Gimana caranya dia buktikan? Dia maafkan mereka semua yang menusuk dia. Di kayu salib apa yang dia katakan? Lord, forgive them for they know not what they have done. Tuhan, itulah kasih agape. Tentara-tentara itu yang dari tadi mencaci maki, bahkan ada yang membogem Tuhan Yesus, ada yang meludahi, ada yang mengolok-olok, ada yang membuli saudara, mengejek-ejek dengan menaruhkan mahkota, ditertawa. Semua itu dia katakan, Tuhan ampunilah mereka. Haleluya. Itu artinya Tuhan buktikan apa yang dia ajarkan. Nah percayalah, ketika Tuhan katakan penghibur itu akan datang, dan di ayat 7 tadi, aku akan mengutus dia, maka benar-benar terjadi. Itu terjadi bagi murid-muridnya. Sekarang permasalahan adalah, do you believe? Apakah kita percaya bahwa itu akan terjadi pada kita? Mana anak muda, Pak aku masih SMP, mana mungkin. Loh, emang ada batasan? Justru di dalam Yoel 2:28, batas-batas itu, keraguan manusia itu disingkirkan karena dia kata, aku akan mencurahkan rohku atas all flesh, semua manusia. Bahkan disebut kelompok-kelompok usianya, anak-anak muda, taruna-taruna, orang-orang tua, semuanya dipenuhi. Dipenuhi artinya Roh Kudus itu bukan seperti dipenuhi cangkir gitu ya, tapi bukan seperti itu. Dia bukan hanya mau penuh dan habis, dia mau tinggal. Tolong dicek, Roh Kudus apakah engkau sudah hadir dan berdiam tinggal di dalam rumahmu ini, yaitu tubuh kita adalah bait Roh Allah ya, bait Allah. Amin. Maka lihat apa yang terjadi. Kita baca ayat 4-5. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu, dia ulangi lagi saudara. Kita lanjut ayat 5. Dikatakan di ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Haleluya. Siapa yang sudah dibaptis dengan air? Puji Tuhan. Nanti yang belum segera ya. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Haleluya. Saudara perhatikan, bukan pendeta, bukan gereja yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Haleluya. Sekali lagi bukan pendeta ya. Apalagi pendeta yang satu ini, ini pendeta nggak terlalu perlu didengarkan, yang perlu didengarkan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berbicara di mana? Di Alkitab. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini perlu. Katakan sama-sama, ini perlu. Tolong disikapi dalam hidup masing-masing. Kalau belum Tuhan katakan Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus, berarti aku ini belum dibaptis oleh Tuhan Yesus. Manusia, saudara ya, hamba Tuhan. Yohanes artinya manusia. Pak Andrew, Pak Edward, Pak Torang. Di dalam nama Bapa, itu juga bukan kami ya, dalam nama Bapa artinya on behalf ya. Kita itu atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami membaptis engkau karena imanmu dicelupkan baru bangkit lagi. Itu bisa kita lakukan di rumah Pak Edward, kita sudah siapkan medianya ya, fasilitasnya yang baik. Kemarin sudah kita baptis 11 orang Pak ya, haleluya. 12 orang, pas jumlah murid-murid Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan begitu. Nah permasalahannya kita perlu yang satu lagi ini. Yang ini bukan manusia yang celup, ini Tuhan Yesus sendiri yang akan penuhi hidup kita dengan Roh-Nya. Jadi kalau Tuhan sudah katakan ini, berarti kita semakin mantap. Wah ini harus ku kerjakan, harus ku genapi dalam hidupku. Jangan lagi pula kita pikiran kita main ke sana, ngapain dibaptis Roh Kudus. Mari kita lanjutkan. Sekarang loncat ke ayat 8. Kenapa? Emangnya ada apa? Dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima. Coba hari ini tetapinya kita silentkan aja dulu. Kita baca dari kamu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah mengapa penting baptisan Roh Kudus. Amin. Kuasa. Amin. Kamu akan menerima kuasa. Kalau saya tidak punya kuasa, saya sudah tumbang jauh hari. Kalau Pak Edward tidak punya kuasa, Pak Edward juga sudah tumbang. Dengan apa? Dengan kuatnya badai kehidupan ini. Amin. Kita sudah terombang ambing ke sana kemari. Tidak punya kemampuan, strength, ability untuk maju terus dan melayani Tuhan. Dan menyatakan kebaikan Tuhan. Kita perlu kuasa. Dan hari ini mari kita cek. Apakah aku rindu kuasa daripada Tuhan itu sendiri? Haleluya. Kita lanjutkan. Kalau kita sempat berpikir kuasa untuk apa ya? Ini jawabannya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung-ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ini banyak enggak percaya. Tuhan punya kuasa, amin. Dan Tuhan mau memberikan kuasa itu kepadamu. Percaya? Percaya? Kayaknya enggak percaya. Mana mungkin Pak aku menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mana mungkin Pak aku menjadi saksi di Samaria. Banyak orang masih enggak percaya bahwa kuasa itu mampu menjadikan Anda saksi sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya dulu pun tak percaya. Percaya enggak percaya gitu ya. Tapi saya pegang saja, amin. Ketika saya pegang jadi saudara. Walaupun saya belum berkhotbah, tapi sudah menjadi penterjemah di bangsa-bangsa. Haleluya. Memberitakan. Pertama kali saya diajak ke KL.
menerjemah buat Pak Bambang. Haleluya, kedua kali saya diajak ke Sabah menerjemah buat Pak Edi dan Pak Bambang. Ketiga kali saya dibawa ke Amerika menerjemah lagi. Di berbagai ibadah, berbagai kota. Saya nggak habis pikir kok bisa saya ini menjadi saluran berita firman ke bangsa-bangsa. Keempat kali ke Amerika lagi bersama Pak Bambang dan Pak Edi menerjemah. Saudara, hari ini saya mau tanamkan satu hal dalam hidup kita semua. Tuhan punya rencangan yang epic buat setiap kita. Rencangan yang epic. Katakan epic. Apa itu epic? Barusan tadi saya cek ulang walaupun saya sudah tahu. Saya ini dulu S1 sastra Inggris. Epic itu adalah satu puisi yang menceritakan pahlawan-pahlawan. Itulah epic. Saudara, itu maksud Tuhan buat kita. Sebelum kita mati, sebelum kita selesai dalam hidup ini, ada satu karya besar yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Setiap kita, amin. Setiap kita. Jadi tunggu tanggal mainnya, haleluya. Jangan terlanjur menyerah. Iya Pak, tapi lama kali. It's not your business kapan itu terjadi. Lihat Yohanes, Rasul Yohanes. Kapan perkara besar itu terjadi dalam hidupnya? Di ujung hidupnya. Di ujung hidupnya baru Tuhan bukakan kepada dia kitab Wahyu. Kalau enggak ada itu, kita tak punya kitab Wahyu. Kita hanya punya Alkitab sampai kitab Judas. Dan kitab Wahyu itu kitab yang membuat semua orang staggered. Oh, apa ini? Kok ceritanya ada ular naga berkepala 10. Itu yang dia lihat. Yang Tuhan bukakan. Dia catat semuanya. Karya epic di dalam hidup seorang Yohanes terjadi di masa tuanya. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Kita lihat. Rasul Petrus, maaf. Mari kita sekarang ke Kisah Para Rasul 10. Ada perkara-perkara besar di dalam hidup setiap orang percaya. Perkara-perkara besar. Jadi kalau Bapak pendeta yang berdiri di depan ini tadi cerita, itu belum apa-apa. Haleluya. Pasti ada karya epic. Bukan untuk memuliakan diri, tapi untuk mengagungkan Tuhan semata-mata. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Kisah Para Rasul 10, 44-47, sambil kita belajar tentang Roh Kudus. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat seterusnya, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Haleluya. Satu ayat lagi 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Boleh ya saya ceritakan ulang sedikit ya kisahnya singkat. Suatu hari Rasul Petrus ada di Yope. Tiba-tiba dia digerakkan Tuhan untuk naik ke loteng dan berdoa. Tiba-tiba saudara, dia mendapatkan penglihatan. Saya rindu sekali mendapatkan penglihatan, tapi mungkin bukan panggilan saya, tapi saya sangat rindu. Penglihatannya itu bisa 1 detik, wah ada melihat sesuatu, yang gitu-gitu saya kadang-kadang dapat. Tapi yang seperti ini penglihatannya bisa berjam-jam saudara, ada yang berhari-hari, wah mengalami surga. Apa yang dia lihat? Dia melihat satu kain turun dari surga dan dia lihat di situ binatang-binatang yang tergolong haram, yaitu BPK ya dan sebagainya. Lalu dikatakan Tuhan, dia dengar makan itu. Dia katakan tidak Tuhan, saya tidak pernah sekalipun menyentuh itu dan mengkonsumsinya. Tapi Tuhan katakan apa yang telah kunyatakan
halal, layak dimakan, maka itu adalah layak dimakan. Wah, dia kaget. Ya. Tiba-tiba dia bangun dari penglihatannya, ada suara ketukan di pintu. Orang mencari Petrus. Tuan Petrus, itu ada orang yang cari. Dia jumpai. Orang ini menceritakan bahwa ada orang di sana bernama Cornelius mendapat penglihatan yang sama, dan Tuhan katakan pergi ke sana. Petrus agak ragu karena itu bukan orang Yahudi. Dulu saudara, orang Yahudi sama orang non-Yahudi sangat terpisah. Sangat terpisah. Lu gua nggak boleh campur. Tapi karena dia baru dapat penglihatan dan dia dengar suara Tuhan, aduh bagaimana caranya ya, aku harus dia pergi ke sana. Murid-murid Tuhan Yesus yang sudah Tuhan tinggalkan, dengar baik, dan mereka sudah dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka percaya Roh Kudus, Tuhan, Yahweh, Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Itu yang mereka tahu. Pada hari itu Tuhan sedang membongkar semua pengertian. Ini adalah satu perkara yang epik, karena kalau tidak, sampai hari ini tidak ada keselamatan untuk kita juga. Orang-orang Asia, ada di sini orang Eropa, setengah Eropa mungkin ada ya. Percaya saudara, ini perkara besar. Keselamatan itu jadi tembus ke semua orang di seluruh bumi. Maka saudara, dia pergi ke rumah daripada Cornelius. Cornelius mulai berkata-kata, ini yang saya lihat. Maka itu tadi yang terjadi. Ayat berapa tadi? Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata, tiba-tiba saudara, waktu Pentakosta, tolong banyak informasi ya. Itu ada tanda-tanda lain, ada suara angin yang deras. Dikatakan suara itu memenuhi ruangan itu, berarti begitu kuat. Kalau orang sound bilang white noise. Entah bagaimana, pokoknya suara angin. Kemudian ada api. Ya, ada api, lidah-lidah api seperti flame. Bukan oriflame, saudara. Flame, lidah-lidah api. Nanti apa tadi Pak, kok dibilang oriflame? Di gereja tidak boleh main MLM, amin. Apalagi robot trading, haleluya. Ada anak-anak muda main robot trading, tolong dihindari ya. Tolong hindari kerugian besar ya, dan kekecewaan. Nah saudara, di sini tidak ada suara angin. Tidak ada lidah-lidah api. Tapi dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus turun atas orang-orang non-Yahudi ini? Karena mereka, ini non-Yahudi. Petrus mau melangkahkan rumah itu, nggak boleh saudara, karena begitu melangkah, dia akan dikecam. Memang benar, setelah kejadian ini dia dipertanyakan, dia dipanggil seperti di sidang. Kenapa kamu masuk ke rumah orang non-Yahudi? Begitulah saudara. Ayo yang mahasiswa-mahasiswa STT yang magang, tolong dimatikan HP-nya. Please, kamu magang. Ya, pelayan-pelayan Tuhan nggak boleh gitu ya. Please. Ya. Nanti biar saya teken surat magangnya. Setuju ya? Nggak boleh dong, di depan pendeta gini. Makin tinggi dibikin biar pendetanya lihat. Pendetanya aja sedih, apalagi Tuhan, amin. Apalagi Roh Kudus, haleluya. Nggak apa-apa ya. Semua kita harus dipertajam, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sampai mana tadi? Haleluya. Iya saudara. Ini orang-orang yang rasanya mustahil untuk menerima Roh Kudus karena seolah-olah tidak punya bagian dalam keselamatan. Jadi dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Dari mana? Ayat 47. Di situ dikatakan, ya, bolehkah orang mencegah mereka? Oh maaf, ayat 46, sorry, mundur ke 46. Iya, sabar ya,
Iya, mari kita baca sama-sama. Dengan hati yang begitu tulus. Hati Anda tulus enggak dengan firman Tuhan? Apa yang katakan firman Tuhan mau enggak? Bukan hanya orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak muda. Mau enggak? Ini, sama-sama kita baca. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Di situ mereka tahu, oh sudah dipenuhi Roh Kudus. Sudahkah Anda berkata-kata dalam bahasa roh? Tolong, jangan ini kok pendetanya menyudutkan saya, bukan. Alkitab, firman Tuhan. That's the sign. That's the sign of the baptism. Itulah tanda. Dari situlah Petrus yakin, wah, udah dipenuhi. Bukan anginnya, bukan lidah api, tapi mulai laba syikara, laba-laba. Tanda dibaptis Roh Kudus hari ini. Maukah Anda dibaptis Roh Kudus? Roh Kudus rindu. Haleluya. Mari yang rindu dibaptis Roh Kudus. Yang belum saja maju ke depan saat ini. Silakan dalam nama Yesus. Saya hitung sampai 3. 1. Karena ini bukan saya, saudara, ini Tuhan yang mau dipenuhi Roh Kudus untuk. Ayo, jangan malu ya. Ini kita kan Sutomo Tower ya. 1, yang mau dipenuhi Roh Kudus. 2, kalau haleluya, nggak apa-apa ya. Roh Kudus itu pribadi yang lembut ya. Dia tidak memaksa. Haleluya. 2,5. Kita beri kesempatan saudara ya. Bukan pendetanya yang baptis. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Ayo. Oh rabasyika lamar. Haleluya. Ayo. Bagus, puji Tuhan, Mak. Ya. Jangan ada yang malu. Haleluya. Ayo kita semua kasih kesempatan ya. Ayo. Jangan malu. Jangan malu. Ini kan Roh Kudus ya, bukan manusia. Bukan teman-teman di sekolah. Haleluya. Haleluya. Ayo. Boleh agak kesana. Iya, silakan. Ayo bebaskan ya. Bebas aja ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, rabar. Ayo pelayan-pelayan Tuhan maju, kita akan doakan. Oh, tapatakanala baba. Kita akan nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Oh, labatakara labara. Terima kasih Tuhan. Ayo kita nyanyi dulu ya. Sambil kita bebas saja ya, kita nggak usah berasumsi, berpretensi, tenang saja, apa adanya saja, oke? Siap ya? Jangan ada yang tegang ya, tapi rindukanlah Tuhan. Engkau telah pergi Tuhan, Engkau nggak ada lagi dalam bentuk manusia, tapi Kau gantikan dirimu dengan pribadi yang lain, yang sama, yaitu Roh Allah. Dan Roh Allah itu menjadi penghiburku yang tinggal di dalam. Itu aja. Penuhilah aku hari ini. Gitu aja ya. Haleluya. Saya melihat anak-anak muda hari ini semua. Ibadah 11 ini dipakai untuk anak-anak muda. Roh Kudus hadir di sini. Pak Edward. Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi. Mari buka hatinya, fokus. Penuhi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung
dengan yang lalu. Jesus, dan pemimpin dan Mari semua yang maju ke depan buka tangannya dengan sikap meminta, dengan sikap menghormati. Tujukan hatimu. Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, jamaah Tuhan, penuhi Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mulai, lepaskan lidahnya. Tuhan jamah lidah. Lepaskan lidahnya, mulai dengan iman. Mulai. Oh, mulai. Ya rala bataka, ya rala bara. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi hamba-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Mulai. Sahkan ala batakan ala hantas. Mulai sahkan ala batakan ya ala. Jangan takut, jangan ragu. Bangkitkan iman. Sahkan ala batakan. Jesus. Sahkan ala batakan. Ya mulai, jangan ragu. Percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Ketika Dia berjanji, Dia tidak akan memberi ulang. Dia tidak akan memberi kawan cengking. Dia tidak akan memberi tapi Dia akan memberikan penuhi Tuhan. Mulai berkuasa roh, jangan takut. Syakaralah, melepaskan. Dan dalam nama Yesus, penuhi Bapa, penuhi pelayan-pelayan-Mu. Mulai syakaralah, mulai percaya, terima Bapa. Syakaralah bataka ya ralah dan penuhi Tuhan. Kita berjanji baptis Tuhan. Terima Bapa, terima kasih. Penuhi Tuhan, penuhi Bapa, penuhi Yesus. Terima kasih Bapa. You want to be filled? Lord Jesus, I ask you right now. Rabatakan. Curahkan pengampunan, curahkan Tuhan. Kasih ilahi dan penuh. Sakaralah bataka ya ralah. Sakaralah bataka ya ralah. Bataka ya ralah. Lagi siaran.
antara laban. Syakara Takaya. Sakara laban antara laban Takaya dalam. Yakin. Sakara laban Takaya. Sakara laban. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Syakara laban. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Laban Takaya dalam. Terima kasih Bapak. Ya lama. Yesus. Laban Takaya. Mulai Syakara mulai. Yes, bangkitkan, lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Hatimu adalah milikmu. Terima Yesus. Terima kasih. Oh laban saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Oh, terjadi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh, bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh ya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Penuhi hamba, penuhi anakku Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari kuasa Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, haleluya. Penuhi dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, fill with the Holy Spirit. Sekali lagi Tuhan, fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Fill with Spirit. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mujizat terjadi di tempat
Masih ada waktu 2 menit lagi. Segarkan, minta sekali lagi, segarkan dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, buka hati, Menyembah-Mu, buka hati. serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh ya la bara la bas. Buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. haleluya. Baik, anak-anak muda dikasih Tuhan, boleh lihat ke depan sebentar. Jangan pernah malu dengan Roh Kudus, oke? Oke? Dia itu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bawa hadiratnya, kita sucikan, kuduskan namanya selalu. Saat kita perlu, berdoa dengan bahasa roh. Saat nggak perlu juga, berdoa dalam bahasa roh. Amin. Pasti pertolongan Tuhan nyata. Haleluya. Oke, terima kasih. God bless you. Silakan kembali. Kita siapkan hati, kita harus dengan cepat sedikit ya masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang belum ada unsur-unsurnya, roti dan anggur, boleh tunjukkan tangannya biar dilayani oleh para pengerja. Yang belum punya roti dan anggur boleh sebentar lambaikan tangan biar para pengerja boleh lihat. Semua sudah ada? Baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Bapa, kami bersyukur buat pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang pada hari ini kami boleh mendekat. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu, dan saat ini kami mengulang kembali perjamuan kudus yang Kau ajarkan bagi kami. Sebab apa yang Kuteruskan kepadamu, Kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, setelah mengucapkan syukur Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Teman-teman, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan. Puji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu. Kemudian Dia mengambil cawan,
Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan atas aku. Teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus itu? Mari minum. Haleluya, sekali lagi kita mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama katakan, Terima kasih. Terima kasih Bapa, thank you. Haleluya. Abba, thank you. Abba, thank you. Terima kasih. katakan bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kau lepaskan berkat Pentakosta bagi kami. Hembusan, power, otoritas, penyertaan, perlindungan, penghiburan, pertolongan, tuntunan, nasihat daripada Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik-Mu. Kami terima itu Bapak dalam nama Yesus, dan kau materaikan semua dengan darah-Mu. Di dalam nama Yesus telah diberkati, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tetap berdiri, kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, terutama berkat Pentakosta ini ya Tuhan, di mana Engkau mencurahkan ya Tuhan Roh-Mu ya Bapa kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya itu bisa menetap di dalam hati mereka ya Bapa. Engkau menetap di hati mereka masing-masing ya Bapa, sehingga mereka makin hari makin bertumbuh ya Bapa bersama-Mu ya Bapa. Biarlah hati mereka, diri mereka selalu makin bertumbuh mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau kirimkan ke tempat ini, sekaligus gembala di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk Bapak Andrew Tobing ya Bapa, yang sudah Engkau berikan visi misi luar biasa untuk dia ya Bapa. Berkati segala pekerjaannya, berkati pelayanannya ya Bapa. Dimanapun dia berada, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, Engkau berkati keluarganya ya Bapa, berkati anak-anaknya ya Bapa. Ya Bapa, yang masih sekolah ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, supaya mereka anak-anaknya bisa mencapai prestasi demi prestasi ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah di tempat ini, terutama berkat Pentakosta ya Bapa. Kau curahkan di Stomo Tower ya Bapa, terutama untuk jemaat-Mu ya Bapa, sehingga kami pulang tidak sama lagi ya Bapa. Kami membawa berkas-berkas-Mu yang luar biasa ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa yang ada di pusat, Bapak Niko ya Bapa, beserta keempat deputinya. Juga ya Bapak, kami berdoa untuk pembina rohani kami GBI Medan Plaza, Bapak R. Bambang Nyonan, juga gembala sidang kami Bapak Edi Prayetno ya Bapak, dan juga gembala kami ya Bapak, dan juga semua pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak,
Bapa, kami percaya Bapa, perlindungan-Mu sempurna, rahmat-Mu melingkupi mereka ya Bapa, berkat-Mu tercurah untuk mereka ya Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati keluarga mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau sertai dengan tanda-tanda yang ajaib ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Bapa, Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin ya Bapa, segenap Menteri Kabinet Kerja dan TNI Polri yang ada di pusat maupun di daerah, juga pemimpin-pemimpin daerah, gubernur kami, wali kota kami ya Bapa. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa pekerjaan mereka supaya membawa Indonesia menjadi negara yang makmur sejahtera ya Bapa. Bapa, Engkau juga beri ya Bapa rahmat-Mu kepada mereka supaya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik ya Bapa, menjauhkan Indonesia dari segala kemiskinan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah persembahan, kiranya ya Bapa rahmat-Mu ya Bapa tercurah ya Bapa. Engkau cukupi semua pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang paling tepat ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, rumah persembahan ya Bapa akan segera selesai ya Bapa. Di mana mereka yang ikut campur dalam pembangunan rumah-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Engkau cukupi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan mereka ya Bapa, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang lagi mau memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, terutama perpuluhan ya Bapa. Dimanapun persembahan apapun, baik umum maupun buah sulung yang masih ada mereka memberikan ya Bapa, itu semua Engkau berkati ya Bapa, itu Engkau semua cukupi ya Bapa. Engkau berkati semua yang berkeinginan untuk memberimu yang terbaik ya Bapa, karena Engkau matamu selalu tertuju kepada anak-anak-Mu yang ingin memberi ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, berkat tercurah untuk mereka, langit-langit terbuka ya Bapa. Ya Bapa, hujan awal akan turun buat mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem, damai sejahtera atas puri tembok-Mu ya Bapa. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapa. Bapa, kami percaya damai sejahtera dari Yerusalem akan turun ke Sutomo Tower dan Indonesia ya Bapa. Diberkatilah semua Indonesia atas berkat dari Yerusalem ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Sekali lagi kekasih-kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita arahkan hidup kita, tangan kita, dan juga hati kita dengan penuh percaya. Terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus itu menjadi milikmu siang sore hari ini, bahkan sampai besok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berkati, see you next week. Bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin. Haleluya, shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan tanda selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya,
segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan dulu sekarang dan sampai selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, haleluya, haleluya, amin.